Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alzana Rafa Zafira yang akan menjelaskan secara singkat apa itu GCMS. GCMS atau gas kromatografi massa spektrofotometri adalah gabungan instrumen klinik GC dan MS yang berfungsi untuk memisahkan senyawa yang sangat kompleks pada sampel yang mudah menguap dan diuapkan. GC sendiri memiliki fungsi menentukan komposisi campuran zat kimia atau sampel yang memiliki dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam adalah fase memisahkan komponen sampel berdasarkan interaksi dengan fase gerak, sedangkan fase gerak atau gas membawa yang bertujuan membawa analit ke kolom. Gas yang digunakan adalah gas tidak berinteraksi dengan sampel atau inert seperti helium, argon, dan nitrogen. Jenis sampel yang dapat dianalisis antara lain adalah sampel gas, sampel cair, dan sampel padat. Namun, sampel padat perlu dilakukan peleburan menggunakan cairan anorganik seperti HCl. Waktu retensi. Waktu retensi adalah lamanya waktu yang dibutuhkan bagi suatu komponen untuk terelusi dari kolom setelah diinjeksi. Faktor yang mempengaruhi waktu retensi adalah sifat sampel, sifat polarisasi, kemudahan interaksi antara sampel dengan fase gerak dan fase diam. Jika waktu retensi rendah, artinya analit melewati kolom dengan cepat dan mungkin tidak terpisah dengan baik. Hal ini adalah salah satu faktor alasan mengapa kolom dibuat melingkar dan panjang. Jika waktu retensi tinggi, artinya analit membutuhkan waktu yang lama untuk melewati kolom dan biasanya terjadi pada senyawa analit kompleks. Prinsip kerja. Sampel yang berupa cairan diinjeksikan ke dalam injektor kemudian diuapkan. Sampel yang berbentuk uap dibawa oleh gas pembawa menuju kolom untuk proses pemisahan. Setelah terpisah, masing-masing komponen akan melalui ruang pengion dan dibombardir oleh elektron sehingga terjadi ionisasi. Fragmen-fragmen ion yang dihasilkan akan ditangkap oleh detektor dan dihasilkan spektrum massa. Bagian dan fungsi GCMS. Yang pertama ada carrier gas atau gas pembawa adalah media pengangkut sampel dari kolom menuju detektor. Lalu yang kedua ada flow controller, membawa aliran gas dan menjaga agar gas tetap stabil. Yang ketiga ada injektor atau tempat penginjeksian sampel yang akan dianalisis. Yang keempat ada kolom, tempat terjadinya pemisahan senyawa kompleks pada sampel. Yang kelima ada detektor, perangkat di ujung kolom ini mendeteksi sep senyawa saat dialusi. Yang terakhir ada kromatogram atau hasil akhir data sampel yang dianalisis. Kalibrasi dan troubleshooting. Komponen yang perlu dikalibrasi adalah flow controller, injektor, detektor, dan kolom pada oven. Dan untuk troubleshootingnya, yang pertama ganti kolom jika hasil yang dikeluarkan mulai error. Yang kedua melakukan pembersihan pada sampel injektor. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari GCMS. Kelebihan yang pertama dapat memisahkan berbagai senyawa yang bercampur. Dua, dapat menganalisis berbagai senyawa bahkan dalam kadar atau konsentrasi rendah. Lalu kekurangannya yang pertama hanya untuk zat yang mudah menguap. Dan yang kedua tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah yang besar. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.